Hai Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita baca tentang bantuan semesta untukmu di bulan Desember ya. Kira-kira ada bantuan semesta apa untuk kamu di bulan Desember ini? Bagi yang mau personal reading atau dibacakan energinya secara pribadi, ramalan pribadi ya, tentang cinta, karir, keuangan, atau masalah apapun yang kau hadapi atau masalah magic, silakan kontak saya di nomor WhatsApp di bagian bawah atau bagian atas video ini ya. Tanya-tanya dulu harganya, price listnya. Kalau sudah siap ya budgetnya, baru kita lakukan personal reading ya, diramalkan secara pribadi. Oke. Karena di sini tidak semua resonate ya, ini pembacaan umum. Kalau ingin pembacaan pribadi, silahkan ikuti live saya, nanti dapat notif ya dari saya. Kalau saya live tuh kalian akan dapat notif ya. Yang penting tekan tuh tombol lonceng ya. Oke. Jadi di situ kalian bebas bertanya apa aja dan Jadi di situ kalian bebas bertanya apa aja dan itu gratis. Tapi kalau untuk pembacaan pribadi melalui chat WhatsApp itu berbayar ya. Tanya dulu harganya. Kalau kalian sudah siap, baru kita lakukan pembacaan pribadi kalian. Cinta, karir, keuangan, masalah magic, terserah apapun rahasia kamu aman di sini. Ya. Bantuan semesta untukmu di bulan Desember. Oke. Nah. Wow, keren. Bantuan semesta itu berupa tabur tuai ya. Kamu akan mewujudkan impian, harapan, cita-cita dalam bentuk pasti. Amin. Ini garis besarnya dulu ya. Nanti detailnya kita bisa korek-korek dari kartu yang lain. Kartu-kartu berikut ya. Oke, di sini saya lihat kamu akan mendapatkan tabur tuai ya. Di sini ada Ace of Pentacles. Dan di sini juga ada kesuburan ya. Ada The Empress. Kemudian ada Ace of Swords ya. Dan King of Wands serta Knight of Pentacles. Jadi saya lihat kemungkinan besar kalian akan mendapatkan tabur tuai. Perjuangan kalian di masa lalu pasti akan terwujud di hasilnya akan kalian dapatin di akhir di bulan Desember ini ya. Dibantu oleh semesta untuk kamu wajib ya mendapatkan hasil yang sudah kau perjuangkan selama ini ya. Perjuangan kamu tuh harus ada hasilnya dan itu pasti akan ada. Dan insya Allah kalian akan mendapatkannya di bulan Desember ini. Dan di sini saya lihat ada kesuburan rezeki. Beberapa dari kalian akan makin anggun, makin diagungkan ya, makin tenar, makin ngetop, makin elegan penampilannya, makin berjaya ya, makin ada keberlimpahan, ada kesuburan rezeki ya. Dan juga karir kalian makin mantap dan sebuah kedudukan yang mengagumkan. Dan juga ada yang hamil ya, akan ada janin di sini ya. Jadi ada yang mungkin sedang pingin mendapatkan buah hati ya, rumah tangga baru, atau sudah lama menginginkan anak, akan ada kehamilan. Dan di sini juga kalian makin sehat, makin fresh, makin cerah ceria, makin happy, makin disayang juga. Dan saya lihat juga di sini kayak mungkin kalian sedang hamil juga ya, mengandung. Dan anak yang kalian kandung ini membawa rezeki banget untuk masa depan kalian. Membawa hoki lah ya. Dan itu pasti ya, sistemnya pasti. Karena di sini ada Ace of Pentacles dan Ace of Swords ya. Dan ini saya lihat perjuangan kamu yang sudah lama ya. Secara keuangan itu akan mencapai kestabilan dan keberlimpahan serta kedudukan di King of Wands, sebuah kedudukan yang sangat disegani oleh banyak orang. Semua mata tertuju padamu dan mereka segan dengan dirimu sekarang ini. Kayak kamu sudah punya power, kamu sudah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi gitu. Kayak kamu udah sangat tegas di sini, tidak bisa dimanfaatin, tidak bisa dibodohin lagi gitu ya. Gitu, kamu sudah punya wibawa yang tinggi, kehormatan, dan juga punya
value, yang patut dihormati, dihargai, patut diapresiasi, diacungkan jempol, dan kayak lebih berharga diri lah di sini, lebih berharga juga gitu. Amin ya. Oke, kita masuk ke pembacaan selanjutnya lebih detail lagi secara karir, cinta, dan keuangan. Oke, Gemini, mari kita cek di kartu-kartu lainnya ya. Kartu tarot kedua dulu kita cek secara detail tentang keuangan ya, karir dan keuangan kamu ya. Ini kartu lama saya tapi masih utuh dan sangat berfungsi ya. Kita tetap pakai karena masih berarti ya. Secara karir dan keuangan, wah, sepertinya kamu punya beban karir ya, yang sepertinya kamu sedang ingin meninggalkan satu posisi yang kurang sesuai di hati kamu ya. Tapi ini menjadi beban karena kamu melangkah dengan berat gitu ya, karena belum tahu ke depan gimana. Terus kamu berkaca terus dari belakang yang sudah dari yang sudah terjadi, kau tidak ingin kembali ke titik semula gitu. Trauma tentang karir ini ya, ada trauma karir ini ya. Mungkin kamu pernah ngerasa kecewa atau dimanipulasi, dimanfaatin ya, dipakai tenaganya, dimanfaat, diperalat gitu ya. Soal karir ya, saya lihat. Dan di sini memang kamu berhadapan dengan orang-orang yang tidak jujur ya, sehingga kamu sangat berhati-hati terhadap karirmu ke depan. Di sini dengan kehati-hatianmu ternyata bermanfaat banget untuk mencapai keseimbangan, dan akhirnya kamu menjadi bijak ya, menjadi bijak, dan akhirnya kamu naik level dong ya. Semua angan-angan tentang karir kamu yang tadi kamu belajar berkaca dari pengalaman buruk akibat dari salah bergantung, salah percaya ya, akhirnya membuat kamu mencapai satu titik temu dengan harapan-harapan kamu dalam karir tersebut. Jadi mungkin kamu terbawa dengan kekecewaan masa lalu ya, dan itu membuatmu belajar dari pengalaman, membuatmu berhati-hati sangat. Kamu sangat bijaksana dalam meniti karir kamu ini ya, sehingga di sini kebijaksanaanmu ya dan kualitas kamu membawa kamu pada satu kedudukan yang benar-benar tegas, benar-benar cerdas, benar-benar ya cukup otoriter juga sih. Kamu harus pakai sistem otoriter sedikit ya, karena kamu tidak ingin menjadi pemimpin seperti atau mitra. Kamu tidak ingin menjadi mitra yang si abal-abal kemarin itu gitu ya, sepertinya seperti itu. Dan akhirnya kedudukan kamu ini akhirnya membayar semua angan itu ya. Akhirnya kedudukan ini membayar semua angan dengan pencapaian finansial yang tak terduga. Yang tadinya kamu pikir itu hanya hayalan dan gak mungkin kamu sampai ke titik pencapaian seperti ini. Akhirnya kamu yang tadi punya harapan besar, ingin membangun rumah, memiliki aset, memiliki harta ya, memiliki kebercukupan dalam kebutuhanmu ya, dan sebuah kedudukan tinggi, itu kamu pikir hanya hayalan, dan kamu pikir itu hanyalah godaan-godaan yang membuat kamu berhayal ya. Tetapi ternyata emang benar sih kamu dapat kedudukan, tapi sekaligus ada godaan juga sih. Hati-hati dalam manajemenmu ya, manajemen karirmu, manajemen keuanganmu ya, supaya kamu tetap seimbang, tetap berada di posisi aman dan stabil dalam finansial. Maka tetaplah menggunakan pengalaman termahal kamu di masa lalu itu
ya, supaya kamu tidak merugi ke depan lagi ya. Seperti itu. Jadi kalau keuangan saya lihat seimbang ya, stabil ya. Kamu masuk ke kestabilan dan kedudukan, kamu masuk pada titik temu dengan bakat potensi diri kamu, basicnya kamu. Oke, kita masuk ke percintaan ya. Ke percintaan, beberapa dari kalian akan jalan-jalan bersama pasangan ke luar negeri atau keluar kota ya, tamasya lah, atau mudik ya bersama pasangan ya. Atau mungkin kamu akan temu kangen dengan pasangan yang jauh di sana. Yang cinta LDRan ini akan bertemu nih ya. Amin ya. Ada kedok yang terbongkar ya, topengnya terbuka sudah. Akhirnya kamu tahu bahwa ternyata dia menyembunyikan orang ketiga, tetapi akhirnya dia melindungi kamu, melindungi hubungan kalian, sehingga dia mengabaikan para penggoda orang ketiga ya. Ya, dia tidak mau melepaskan kamu, sehingga dia harus menghindar dari orang ketiga yang tadinya dia hanya buat senang-senang doang. Dan di sini ketika dia kembali kepada kamu, dia dengan penuh kayak gairah kalian muncul kembali gitu ya, tumbuh kembali, asik, masuk ke gairah baru gitu ya, karena cinta kalian makin bersemi, makin bertumbuh, makin harmonis, makin romantis, asik, 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 asik. Sini beberapa dari kalian akan melepaskan lelah peluh ya, melepaskan hubungan yang sudah tidak masuk akal, sudah melelahkan, udah menguras energi, merugikan finansial kamu ya, membuang-buang energi, membuang-buang waktu itu yang sudah melelahkan kamu yang selama ini berjuang. Akhirnya kamu mendapatkan kekuatan, bantuan dari semesta untuk melepaskan ya. Sepertinya ada yang ingin minta maaf ya atas kesalahannya kemarin, pernah menduakan kamu, dan dia akan membayar rasa kecewa kamu ini dengan berjalan-jalan, mencari hiburan-hiburan yang membuat kalian bangkit kembali, cinta kalian bergairah kembali. Amin ya. Terus ini tuh masuk di jomblo enggak sih? Kalau jomblo gimana ya? Nah, kamu akan menemukan jodoh ya, si jomblo. Kamu akan menemukan jodoh. Beberapa dari kalian akan menemukan cinta yang serius. Ciri-cirinya itu dia nggak ingin tahu tentang kamu saja, tapi dia ingin tahu tentang keluargamu ya. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia langsung ingin tahu tentang keluargamu. Untuk yang jomblo ya, karena emang dia ingin serius, dan dia sangat memprioritaskan kamu, menghargai kamu ya. Ini khusus yang jomblo ya. Dia merasa pantas untuk menghargai kamu, memprioritaskan kamu karena, dan ini ya, dia sangat terbuka ya. Emang kamu nggak bakal nyangka bahwa inilah jodohmu, di luar dugaan. Dia sangat berwibawa, terbuka, dan langsung dekat dengan keluargamu. Oke. Nih. Dia orangnya pemaaf dan ingin memaafkan, dan dia menerima kamu apa adanya. Apapun masa lalumu, dia justru bersedih, dan dia justru ingin menarik kamu keluar dari kesedihan-kesedihan masa lalu itu. Itu yang jomblo ya. Kalau sudah menikah, sudah berpacaran lama, kita lihat LDRan ataupun hubungan satu kota atau berbeda kota, tapi sudah sering bertemu ya, atau satu kerjaan, satu kota ya. Ya, saya lihat ada keseriusan ya, keseriusan. Makin ke sini, makin ke akhir tahun atau ke awal tahun, dia makin serius aja. Energi kalian sama-sama makin ringan gitu ya, makin nyambung, makin cocok, makin balance ya.
dan dia mengajak kamu untuk keluarlah dari isu-isu negatif. Jangan terlalu curiga, jangan terlalu cemburu, nggak usah mendengarkan pendapat orang, dengarkan aku gitu ya. Dan ini ada yang jendes, ada yang dudeks yang sudah beranak, yang punya anak ya. Jendes ketemu dudeks, ada jendes bertemu single ya. Yang jelas ada anak juga di sini. Tapi nanti kalau kalian makin serius, tidak dan kalian tidak menanggapi isu-isu negatif dari pihak-pihak keluarga atau pihak-pihak ketiga, orang-orang ketiga, pengganggu-pengganggu ini ya, maka mereka akan semakin cemburu ya, iri melihat keromantisan kalian berdua. Apalagi ketika kalian sudah menikah nanti, karena ini ada pernikahan, jadi beberapa kalian di akhir tahun ini ada komitmen ya. Dia ingin menampilkan kamu seperti ratu di depan umum. Di saat pernikahan itu dia ingin kamu tuh tampil secantik mungkin, sehappy mungkin di hadapan orang-orang yang julid tadi ya, walaupun itu keluarganya. Oke, kita cek yang sudah menikah. Untuk yang sudah menikah, bantuan semesta seperti apa sih untuk kamu yang sudah menikah? Wow, kalian semakin dia makin terpikat sama kamu. Kamu kayak diberikan chemistry yang kuat ya. Mungkin kamu diberikan aura yang memikat, sehingga kali ini pasangan kamu ingin memberikan sesuatu kepada kamu, sebuah penghargaan atau rasa yang tiba-tiba muncul yang membuatnya sadar bahwa betapa berartinya kamu, betapa menariknya kamu di mata dia dibandingkan yang lain. Dan di sini terjalinlah hubungan yang makin romantis. Dia akan sering memberikan kamu kejutan, surprise, hadiah ya. Di sini hubungan kalian makin romantis ya. Komitmen kalian makin kuat ya, dalam rumah tangga ini makin kuat aja gitu. Amin. Setelah masalah itu terjadi ya, kamu semakin mempercantik diri ya, mempertampan, atau kalau kamu laki-laki kamu menjaga wibawa, kamu sabar, kamu fokus sama karir kamu ya. Di sini akhirnya dia memprioritaskan kamu, mengayomi ya, dan di sini terjalinnya kekuatan dalam ikatan yang makin erat ya, makin abadi. Ini sudah kembali, dia sudah insaf, dia udah sadar diri ya, dan ingin fokus sama spiritual. Dia akan mengajarkan kamu tentang ilmu-ilmu agama ya, dan dia ingin kamu keluar dari isu-isu negatif. Tidak usah ngubris hal-hal yang negatif. Ayo kita bersama-sama mempertahankan hubungan kita, meningkatkan ibadah kita supaya kita fokus ke dunia akhirat aja gitu. Amin. Asik ya. Berarti ada momen-momen yang asik, mengasyikkan. Oke, kita cek dari kartu bantuan. Apa aja bantuan semesta untuk kalian di Desember ini? Apa aja sih? Oh, kok 4 sih? 3 aja ya. Meringankan diri, mencari tahu segalanya tentang terungkap, menyesuaikan, mengubah, sembuh. Nah ini sepertinya dia akan mencari tahu sesuatu tentang dirimu untuk membuatmu bahagia ya. Setelah hal itu terungkap, kesalahannya terungkap, dia sadar dan dia ingin mencari solusi, ingin membuat kamu tuh bisa luluh lagi,
bisa memaafkan dia itu dengan cara yaitu, kalau dia sedang diam saat ini memang dia lagi bingung mau ambil tindakan apa, udah kedoknya udah terbuka ya. Jadi dia sedang mempersiapkan diri, meringankan beban-beban pikiran dulu, menenangkan diri supaya bisa ambil inisiatif yang positif banget untuk bisa lebih mendalami dirimu, dan supaya dia datang kamu bisa menerima dia gitu. Dia bisa mencari cara untuk meluluhkan hati kamu lagi gitu ya. Dia akan jujur sama kamu. Nah, dia akan menyesuaikan diri dengan kamu supaya bisa sama-sama berjalan bersama gitu ya, sama-sama cocok, sama-sama nyambung lagi gitu, nggak ada percekcokan lagi ya. Dia ingin berubah dan dia ingin memulihkan suasana dalam hubungan kalian. Untuk kamu yang jomblo, seseorang akan datang untuk membantu kamu move on dari masa lalu, dan dia akan berusaha menyesuaikan diri supaya lebih akrab denganmu, supaya lebih dekat denganmu, lebih memahami kamu, dan lebih bisa membuatmu pulih dari masa lalu. Pilihan yang sehat, self love, self care, membahagiakan diri, merawat diri ini kamu akan, mungkin karena finansial kamu udah lebih, jadi kamu sudah bisa makan makanan yang sehat, makan makanan mahal, udah bisa membahagiakan diri sendiri, merawat diri, merawat diri dan mencintai diri gitu ya, memanjakan diri dengan hasil keringat kamu. Ini kelimpahan, pertahanan pola pikir positif, mewujudkan impian, bersyukur, bahagia banget. Oke, di sini kamu akan mendapatkan keberlimpahan ya. Kamu akan menjaga pola pikir positifmu ya, untuk bisa mewujudkan impian-impian kamu, dan kamu lebih menjadi manusia yang lebih bersyukur. Kamu lebih menjaga ibadah ya, meningkatkan spiritual, pembenahan diri ya, mendekatkan diri kepada Tuhan ya, meningkatkan rasa syukur, karena akhirnya kamu mencapai juga cita-cita kamu ya. Ada yang merasa bahagia banget di sini nanti di Desember ini. Kamu dibantu untuk menemukan titik terang dalam hidup kamu ya, titik bahagia lah ya. Oke, apalagi kita cek lagi bantuan semesta di Desember ini. Anjuran-anjuran semesta terkait dengan hal-hal yang kau hadapi di Desember ini. Apa aja, mari kita kepo-keponya. Sini positive thinking membuat jiwa dan raga sehat, negative thinking membuat jiwa kita sekarat. Dianjurkan untuk kamu menjaga energi positif, pikiran positif, supaya jiwa dan raga kamu tetap sehat. Buanglah energi negatif, bersihkanlah diri dari energi negatif, dan jagalah diri dari energi negatif itu dan pikiran-pikiran negatif, supaya karena kalau kamu terus memelihara energi negatif ya, atau pemikiran-pemikiran negatif, itu bisa membuat jiwa dan raga kamu sekarat perlahan-lahan ya, mengundang penyakit itu. Kamu berhak merubah nasibmu, kamu berhak mewujudkan mimpimu, dan aku berhak mengabulkan doamu. Ini kata semesta, kata ilahi Rabbi kepada kamu. Kamu memang berhak merubah nasibmu, kamu berhak mewujudkan mimpimu, tapi Allah yang maha berhak untuk mengabulkan doa-doamu. Maka itu tadi, jangan lupa, larilah ke Tuhanmu, mintalah padanya ya. Ada hal, jadi dianjurkan ini untuk mendekatkan diri ya, mendekatkan diri, karena dialah yang maha mengabulkan segala doa dan harapan kita ya. Ada hal yang pasti terulang kembali, waktunya bersih-bersih, sering-sering mengolah napas.
ada hal-hal yang positif negatif terjadi terulang kembali dalam hidup kita, ya. Jadi kamu harus rajin bersih-bersih, bersih energi, bersih ruang kerja, bersih tempat tidur, bersih rumah, bersih diri, ya, bersih pikiran, bersih hati. Pokoknya bersihkan dirimu dari energi-energi negatif, ya, supaya jika hal-hal yang buruk terjadi lagi tuh kamu dalam keadaan bersih, menerima masalah-masalah yang sangat kuat untuk mendistrak kamu itu, kamu bisa halangi gitu, hadapi dengan pikiran yang jernih. Jadi yang berat akan terasa ringan dan kamu lebih gampang untuk menuntaskan masalah tersebut karena kamu sudah bersih-bersih gitu, ya. Terus sini sering-seringlah mengolah napas, berarti ya tariklah napas untuk bersantai sejenak, ya, karena diri kita butuh charger, ya. Ketika kita mengolah napas, menarik napas yang dalam, menghembuskannya dengan rileks, ya, mengeluarkan semua rasa sesak dalam dada, itu merilekskan tubuh, ya, merilekskan saraf-saraf dan menangkap energi-energi positif ke dalam diri. Jadi tercharger diri kita, energi kita tercharger sehingga kita lebih siap menghadapi hal-hal yang terulang ini, ya, hal-hal buruk yang terulang, ya. Kalau hal-hal baik ya sudah nggak apa-apa, tapi kalau hal buruk yang terulang, ya, terkadang suka diulang untuk menguji kita apakah kita sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sama atau belum gitu, ya. Oke, kita udah bisa lolos 3 kali dalam masalah yang sama dengan ceritanya yang berbeda, tapi intinya ada samanya lah, ya. Berarti kita sudah siap, sudah bisa keluar, masuk ke fase baru, keluar dari fase lama, selesai dari fase lama dan masuk ke fase baru yang lebih baik. Oke, kita cek lagi pesan semesta yang berhubungan juga dengan bantuannya terhadap kamu. Kita cek. Ayo dicek. Oke, ini apa ini? Orang-orang pasti menjauh jika kamu sedang susah. Jadi jangan bingung atau denial, ya, menolak. Sadar diri dan terimalah bahwa mereka sudah tak pantas lagi dipikirkan. Jadi kalau orang menjauh nggak usah dipikirin, ya. Apalagi kalau kamu dalam keadaan susah, mereka menjauh, ya sudah nggak usah dipikirin, nggak usah denial, nggak usah menolak bahwa nggak mungkin, dia baik kok. Orang baik nggak akan menjauh ketika kita sedang butuh bantuan, ketika kita sedang susah. Jadi jangan denial, jangan karena kamu berpikir positif aja akhirnya kamu tidak sadar bahwa emang orang-orang yang kau anggap baik itu menjauh di saat kau susah, itu sebenarnya mereka tidak selamanya baik untukmu. Jadi nggak usah dipikirin, terima aja bahwa emang mereka harus menjauh karena mereka tidak baik untukmu. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah ragu-ragu, ya, untuk mengabaikan juga gitu. Jadi jangan kita tidak perlu harus sekejam mereka, tetapi ketika kita harus sadar, ya, bahwa orang-orang seperti itu nggak pantas berteduh di pikiran kita lagi gitu. Jadi nggak usah pusing lah, ya, biarkan aja gitu. Biarkan dia atau mereka lari dari tanggung jawabnya, karena sebenarnya kamu bisa mengatasi segala beban itu sendirian. Kamu bisa, Tuhan sudah ridho kok, ya. Tuhan sudah ridho kok di sini. Jadi cocok ya sama ini, ya. Jadi biarkan saja dia lari, mereka, ya, lari dari tanggung jawab mereka. Karena sebenarnya kamu itu bisa mengatasi segala beban itu sendirian. Jangan maksa orang untuk tetap bertanggung jawab ketika mereka sudah lari, karena itu jadi beban pikiran dan membuatmu stagnan aja. Jadi lepasin aja. Ini di sini kayak semesta itu membantu kamu. Jadi berjalanlah sendiri dalam keadaan sulit,
hadapilah kesulitanmu sendiri. Itu adalah tugasmu, supaya nanti kamu tidak lagi berharap kepada siapapun dan bergantung kepada siapapun, walaupun itu adalah tanggung jawab mereka. Tapi kalau mereka sendiri nggak mau bertanggung jawab, kita nggak usah larut dalam pengharapan bahwa mereka harus sadar lah, kita kecewa dengan sikap mereka lah, nggak usah, buang aja ya. Kita ketika semuanya lari dari kita harus bersiap-siap untuk mengatasi segala beban dan kesulitan sendirian, supaya karena di situ ada berkah, ada ridho Allah yang mengiringi kita, sehingga kita pasti bisa mengatasinya sendiri ya. Tuh. Sebelum memulai perang, sebaiknya kau harus tahu dulu apa yang sedang kau perjuangkan. Nah, sebelum kau memulai suatu perang, ya, sebaiknya kamu harus tahu dulu apa yang sedang kau perjuangkan. Jadi kalau misal ada masalah yang terjadi, ya, mungkin kamu akan melibatkan diri berlama-lama atau terjebak dalam masalah tersebut berlama-lama karena kamu ingin memperjuangkan sesuatu, ya. Ya, semua orang pasti begitu ya. Tetapi ada baiknya kalau kau tahu dulu, jika saya melibatkan diri berlama-lama dalam masalah ini, tujuannya apa gitu. Nanti hasilnya gimana gitu. Ada untungnya enggak untuk kamu? Apakah kalau kamu pasang badan tidak berbahayakah buat kamu? Atau kalau kamu pasang badan, apakah mereka akan menghargai kamu lagi? Ya, karena belajarlah dari pengalaman tadi ya, seperti ini. Ketika kau sulit, mereka lari, ya. Dia belajar dari pengalaman. Ada juga yang lari dari tanggung jawabnya. Nah, itu tuh sudah tanda-tanda semesta membantu kamu supaya kamu sadar. Jadi kalau kamu mau menghadapi satu masalah dan kamu merasa perlu untuk membantu atau berjuang dalam masalah tersebut, memenangkan argumentasi atau sebuah pertikaian ya, atau kompetisi ya, tujuannya apa gitu, hasilnya bakal gimana buat kamu. Untuk diri kita dulu deh ya, jangan sampai kamu sendiri yang menjadi bulan-bulanan di sana gitu, maksudnya babak belur di sana, dan akhirnya kamu tidak didukung, kamu tidak dihargai ya, perjuangan kamu, pengorbanan kamu itu tidak dihargai ya. Jadi untuk sesuatu yang sia-sia, janganlah kau terlalu berjuang ya. Udah, berjuang tuh yang harus kita tahu dulu tujuannya apa, untuk apa kita perjuangkan itu. Apakah kalau saya berjuang mati-matian dia akan jadi milikku? Apakah itu akan membahagiakan saya, mengamankan saya, menaikkan saya, ataukah justru membahayakan saya atau merugikan saya atau menjebak saya malah? Aduh, parah deh. Atau malah mereka tidak menghargai sedikit pun gitu. Saya pernah di posisi itu, membela orang lain sampai pasang badan untuk berhadapan dengan musuh mereka ya. Akhirnya ternyata orang yang saya bela adalah pengkhianat. Justru mereka lah yang membusuk-busukan saya kepada musuh mereka sendiri gitu. Nah, itu membuat saya belajar untuk tidak lagi sembarangan pasang badan. Ya, rugi, kecewa, dan kecewanya tuh sakit banget. Oke, ada kata bijak yang mungkin bermanfaat untuk kamu dalam menghadapi problem-problem yang akan terjadi. Mudah-mudahan gak ada masalah, tapi setidaknya dari kata bijak ini mungkin sedikit membantu kamu terinspirasi ya. Kocok-kocok dulu kartunya. Kita kocok-kocok. Nih. Sini kamu tidak mendapatkan rasa hormat jika kamu tidak pantas mendapatkannya. Nah, jadi nggak usah cari muka, nggak usah menuntut orang menghargai kita ya. Caranya memantaskan diri untuk dihormati, dihargai itu yaitu kita asah aja kualitas, jagalah attitude ya, tingkatkan kualitas
peduli sama diri, sayangi diri, ya, jaga sikap, jaga langkah, jaga keputusan kamu, ya. Jangan ya apa ya, kayak kita gila hormat, tetapi kalau kita secara attitude, secara sikap atau karakter kita, apa ya, kayak sikap kita, ya, yang tidak patut dihargai, ngapain, ya, ngapain? Nggak akan ada orang yang menghargai kita kalau kita yang cari muka, ya, terlalu mencari muka sehingga ego kita nampak di depan orang-orang. Lebih baik kita diam, lebih baik kita narik diri, dan kalaupun kita dihadapkan dengan sebuah masalah, kita tangani dengan kepala dingin dan tidak usah menepuk dada menunjukkan bahwa kita benar gitu. Nggak usah, ya, itu, ya. Jangan masang dada, jangan masang muka atau cari muka untuk mendapatkan penghargaan atau validasi, gitu, ya. Nggak usah. Lebih baik tuh kalau kita diam dan yang kita hadapi dengan kepala dingin, kita hadapi dengan bijaksana, ya, itu disitulah letak kehormatan kita. Orang-orang akan menghargai kita dari sikap kita dan attitude kita, ya, gitu. Bahkan orang buta pun tahu kapan matahari bersinar. Nah, ini pakai feeling, ya, berarti pakai feeling. Jadi dengarkan insting kamu, dengarkan intuisi kamu, karena ada pesan-pesan semesta yang bermanfaat atau bakal mengarahkan kamu pada sesuatu yang benar dan baik untuk kamu, ya. Oke. Tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa persetujuanmu. Jadi jangan menyalahkan orang-orang yang merendahkan kamu, tapi berkacalah pada diri kamulah yang sudah mengizinkan orang-orang itu tidak menghargai kamu, sudah mengizinkan orang-orang meletakkan kamu di bawah kakinya. Jadi kita harus tegas, keras, tegas. Menjaga harga diri itu adalah harga mati, ya. Jadi yang membuat orang-orang, membuat kita merasa rendah diri itu adalah kita sendiri, gitu. Karena kita menyetujui itu, karena kita mau terlibat dengan mereka. Ya, namanya orang yang tidak menghargai, orang yang toksik, ya, orang-orang yang sombong atau merendahkan. Percuma, ya, kita bertanding dengan mereka, ya. Percuma kita menunjukkan diri kita siapa, ya, kepada mereka, karena ujung-ujungnya kita akan selevel dengan mereka, gitu. Jadi kalau orang udah tidak menghargai, orang sudah merendahkan kita, ya, kita narik diri aja. Berarti orang-orang itu nggak perlu kita tunjukkan apapun kepada mereka, karena semakin kita maju, mereka semakin merendahkan, dan itu adalah salah kita karena kita mau terlibat dalam hubungan-hubungan dengan orang-orang seperti mereka, gitu, ya. Jadi kitalah yang mengizinkan orang-orang itu masuk dalam lingkup kehidupan kita, lingkup pertemanan, circle kita, ya. Padahal sebenarnya kita tidak sefrekuensi, sebenarnya kita tidak sevibrasi, ya. Jadi yang membuat orang bisa membuat kita merasa merendah diri itu adalah persetujuan kita sendiri. Kalaupun mereka merendahkan kita tapi kita merasa enggak kok, gua enggak serendah itu, ya udah, bye. Terserah dengan pendapat kalian. Kalau saya sih, saya enggak seperti itu, gitu. Jadi dengan begitu kan kamu tidak menyetujui mereka untuk menginjak-injak kamu kan, merendahkan kamu kan. Jadi kalaupun mereka menginjak-injak merendahkan kamu, juga kamu nggak perlu merasa rendah. Merendahkan kamu, ya, kalau mereka merendahkan kamu, ya kamu nggak perlu merasa rendah, karena sebenarnya mereka yang rendah. Orang-orang bijaksana, orang-orang yang cerdas tidak pernah merendahkan orang lain, ya. Orang-orang berlevel tidak akan semena-mena atau merendahkan orang lain, gitu. Jadi keluarlah dari circle-circle yang merendahkanmu. Kalau kamu maju, sama-sama aja kamu mengizinkan orang-orang itu untuk menginjak-injak kamu.
percuma ya. Oke, kita cek untuk inisial nama kalian yang resone di sini ya. Oke, inisial nama kamu, nama dia yang resone di sini, atau inisial nama kota kalian ya, kota tempat tinggal kalian. Oke, di sini ada huruf T, M, C, O, G, J, R, W, F, U, V, P, L, S, Q, H, K, Z, N, E, A, B, X. X ya, mantan. Masih ngejar-ngejar. Masih mengintai. Orang-orang lama masih mengintai kamu. Bahkan penting banget untuk mengintai kamu. Mungkin kamu akan mendapatkan pencapaian yang besar. Mereka selalu iri, pingin mantau aja gitu, pingin tahu aja gitu, karena mereka nggak mau melihat kamu itu berkembang. Mau melihat kamu happy gitu ya. Ini tanggal lahir dan usia ya, kamu atau dia yang resone di sini di dalam pembacaan saya ini. Oke, usia ya, usia dan tanggal lahir 24, 55, 60, 38, 12, 33, 9, 23, 64, 37, 26, 56, 73, 44, 65, 37, 29, 52, 27, 14, 35, 2, 71 dan 13. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi. Capricorn, Aries, Sagittarius, Pisces, Virgo, Libra, Leo, Gemini, Scorpio. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga resonasi, semoga terijabah doa-doa kita semua. Saya doakan semoga 10 dari kalian yang menonton video saya ini menjadi orang kaya baru atau miliarder di tahun 2025 nanti, atau lebih cepat lagi. Insya Allah 10 dari kalian yang menonton video saya ini akan kaya raya di akhir tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja saudara, pasangan mereka, atau tetangga mereka, sepupu mereka ya, berzodiak yang sama dengan kamu, dan mereka juga butuh pembacaan ini untuk diafirmasikan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.